Pada tanggal 5 September 2027, Voyager 1 akan secara resmi melakukan perjalanan di luar angkasa selama 50 tahun. Pada saat ini, mengingat kecepatannya sekitar 38.000 mil per jam, yang diperkirakan berjarak sekitar 176 unit astronomi atau sekitar 24 jam cahaya dari matahari. Namun, jika ia bergerak pada kecepatan ini, akan memakan waktu sekitar 300 tahun untuk mencapai batas dalam awan, dan 40.000 tahun sebelum mencapai bintang lain. Namun demikian, selama 1 miliar tahun ke depan, kemana ia akan bepergian, dan apa yang akan dilihatnya? Namun sebelum menjawabnya, mari kita mundur sejenak. Misi utama Voyager 1, bersama dengan kembarannya Voyager 2, adalah untuk menjelajahi planet luar tata surya. Voyager 1 secara khusus ditugaskan untuk melakukan studi jarak dekat dengan Jupiter dan Saturnus, bulan mereka, dan lingkungan magnetik mereka. Lintasannya dirancang untuk membawanya melewati Jupiter pada bulan Maret 1979 dan Saturnus pada bulan November 1980. Menariknya, ketika mendekati Jupiter, kamera pesawat ruang angkasa menangkap pola awan yang rumit, badai besar dan sistem cincin planet yang samar. Salah satu gambar paling ikonik dari misi ini adalah tampilan detail dari bintik merah besar, yang merupakan badai raksasa yang lebih besar dari bumi. Voyager 1 juga mengalihkan perhatiannya ke bulan-bulan di Jupiter. Ditemukan bahwa Io adalah benda paling aktif secara vulkanis di tata surya, menunjukkan gunung berapi yang meletus dan aliran lava yang luas. Selain itu, gambar-gambar bulan Eropa menunjukkan permukaan es yang halus, mengisyaratkan kemungkinan adanya lautan di bawah permukaan kerak es bulan. Setahun kemudian, wahana itu mencapai Saturnus. Gambar pesawat ruang angkasa menunjukkan struktur rumit cincin Saturnus, dan memperlihatkan banyak sekali ikal dan celah di dalam cincin tersebut, termasuk cincin F yang sebelumnya tidak terlihat. Seperti halnya bulan-bulan Jupiter, Voyager 1 memberikan pandangan rinci tentang bulan-bulan di Saturnus, tapi mungkin penemuan yang paling signifikan adalah atmosfer oranye tebal Titan, bulan terbesar Saturnus. Atmosfer yang padat, kaya akan nitrogen dan hidrokarbon, menunjukkan adanya molekul organik kompleks. Hampir 1 dekade kemudian pada tahun 1990, kapal penjelajah itu memulai fase lanjutan dari perjalanannya yang dikenal sebagai misi antar bintang Voyager, yang bertujuan untuk menjelajahi tepi terluar wilayah matahari, yang dikenal sebagai heliosfer, dan menjelajah lebih jauh ke dalam medium antar bintang. Disinilah juga gambar titik biru pucat yang terkenal itu diambil. 8 tahun setelah melewati ini, pelopor 10 secara resmi menjadikannya objek buatan manusia terjauh. Dan hampir 15 tahun kemudian pada tanggal 25 Agustus 2012, ia melintasi heliop dan memasuki ruang antar bintang, melakukan pengukuran langsung pertama dari ras kosmik, medan magnet dan kepadatan medium antar bintang, menawarkan wawasan menarik tentang sifat ruang antar bintang-bintang. Voyager 1 mempertahankan komunikasinya dengan bumi melalui antena berkekuatan tinggi, yang berdiameter sekitar 3,7 meter. Antena ini memfokuskan gelombang radio, memungkinkan pesawat ruang angkasa untuk mengirim dan menerima sinyal melintasi jarak luar angkasa yang luas. Ini secara khusus berkomunikasi dengan jaringan luar angkasa yang dalam, yang merupakan kumpulan antena radio besar yang terletak di California, Spanyol, dan Australia. Penempatan ini dengan setiap posisi stasiun berjarak sekitar 120 derajat bujur di seluruh dunia, dengan tujuan memastikan bahwa saat bumi berputar setidaknya ada satu fasilitas yang selalu dalam posisi untuk menjaga garis pandang dengan pesawat ruang angkasa apapun, yang memungkinkan komunikasi terus berkelanjutan. Piringan besar ini mampu berkomunikasi dengan pesawat luar angkasa yang berjarak miliaran mil, yang merupakan cara mereka berkomunikasi dengan wahana antariksa Voyager. Sinyal tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya dan membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk mencapai bumi.
Hal ini karena Voyager menggunakan antena penguatan tinggi untuk mengarahkan kekuatan gelombang radio menuju bumi, dan karena gelombang radio adalah bentuk radiasi elektromagnetik, mereka bergerak dengan kecepatan cahaya. Kemampuan pesawat ruang angkasa untuk berkomunikasi dan beroperasi juga didukung oleh generator termoelektrik isotop radio. Generator ini memanfaatkan listrik dari panas yang dilepaskan oleh peluruhan plutonium-238, yang memberikan daya pada instrumen pesawat, komputer dalam pesawat, dan pemancar radio RTG. Dengan waktu paruh sekitar 87,7 tahun, ia akan mengalami penurunan daya sekitar 4 watt setiap tahunnya. Dan diperkirakan pada tahun 2025, Voyager 1 tidak akan memiliki daya yang cukup untuk mengoperasikan instrumen ilmiah apapun. Setelah titik ini, meskipun Voyager 1 akan melanjutkan perjalanannya yang sunyi melalui ruang angkasa, kami tidak akan lagi dapat menerima data atau sinyal baru dari pesawat ruang angkasa. Tapi bagaimanapun juga, Voyager 1 membawa rekor emas, yang merupakan cakram tembaga berlapis emas berukuran 12 inci yang berisi suara dan gambar yang dipilih untuk menggambarkan keanekaragaman kehidupan dan budaya di bumi. Itu adalah kapsul waktu yang ditujukan untuk semua bentuk kehidupan ekstraterestrial, atau manusia masa depan yang mungkin akan menemukannya. Rekaman tersebut mencakup ucapan salam dalam 55 bahasa, musik dari berbagai budaya dan era, suara alam bumi, dan pilihan gambar yang menunjukkan kehidupan dan kondisi manusia. Jadi seberapa jauhkah jarak yang dapat ditempuh oleh wahana antariksa penjelajah ini? Secara realistis, berdasarkan lintasan dan luasnya ruang angkasa, Voyager 1 lebih mungkin mengalami struktural degradasi dari waktu ke waktu karena faktor-faktor, seperti dampak mikrometeorit, radiasi kosmik dan siklus termal yang dipengaruhi secara signifikan oleh pengaruh gravitasi bintang atau planet. Oleh karena itu mungkin saja struktur Voyager 1 tetap dapat dikenali selama ratusan juta hingga beberapa miliar tahun ke depan, dan dalam tabrakan dahsyat apapun dengan benda-benda besar. Pada saat ini ia akan menempuh jarak sekitar kuintilian mil, jarak yang hanya sekitar 1,7% dari diameter Bima Sakti, tetapi ia akan melihat banyak bintang. Mengingat lintasannya saat ini menuju konstelasi Fokus, selama masa hidupnya, sang penjelajah berpotensi untuk melewati rasi bintang Hercules, Lyra, Cygnus, Draco, dan Colapardilus. Jumlah bintang dalam rasi bintang ini bisa berkisar antara ribuan hingga puluhan ribu. Perlu juga dicatat bahwa selama miliaran tahun, lintasan pesawat ruang angkasa akan dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor, termasuk pertemuan gravitasi. Seperti yang berasal dari awan molekul, bintang yang lewat, atau bahkan kekuatan rotasi dari galaksi Bima Sakti itu sendiri. Saat galaksi Bima Sakti berputar, gaya gravitasinya dan gaya gravitasi galaksi-galaksi di dekatnya dan objek antar bintang-bintang yang akan tiba-tiba mengubah jalur Voyager. Perubahan-perubahan yang kecil ini terjadi dalam jangka waktu yang pendek dan dapat terakumulasi hingga terjadi penyimpangan yang signifikan selama ribuan tahun. Selain itu, dalam rentang waktu yang sangat luas, bintang-bintang itu sendiri akan bergerak secara signifikan dari posisi mereka saat ini, dan rasi bintang sebagaimana yang kita ketahui, akan berubah atau bahkan tidak ada lagi dalam bentuk mereka saat ini berdasarkan pada bintang-bintang baru yang terbentuk dan bintang-bintang lama yang mati, memastikan bahwa galaksi masa depan yang jauh akan berbeda secara signifikan dari yang kita lihat sekarang. Interaksi dengan media antar bintang, termasuk potensi pertemuan dengan debu, gas, dan partikel lainnya, juga akan memainkan peran dalam lintasan dan kondisi jangka panjangnya. Pesawat ruang angkasa juga dapat melewati wilayah dengan tingkat kepadatan di galaksi dari bagian luar yang relatif jarang, ke daerah yang berpotensi lebih padat di dekat inti galaksi yang masing-masing memiliki nuansa gravitasinya sendiri. Namun, perjalanan Voyager 1 terus mewujudkan semangat eksplorasinya,
dan penemuan-penemuan yang mendefinisikan keingintahuan manusia saat bepergian ke wilayah yang belum dipetakan dalam pengetahuan ilmiah dan pemahaman alam semesta yang begitu luasnya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Jika di dalam penyampaian informasi kurang jelas dan akurat, mohon untuk diberikan saran dan kritikan. Jangan lupa ikutin terus channel ini untuk mendapatkan updatean informasi-informasi terbaru dari kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberi wawasan pengetahuan bagi kita semua.